Halo sejarawan muda, selamat datang di Jejak Nusantara, podcast yang mengupas kisah-kisah penting yang membentuk Indonesia. Di episode kali ini, kita akan menelusuri sosok yang dikenal keras, disiplin, dan meninggalkan jejak besar dalam sejarah kolonial, yaitu Herman Willem Daendels, atau yang sering disebut Gubernur Jenderal Besi. Segmen pertama, siapakah Daendels? Daendels datang ke Jawa pada tahun 1808 sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Saat itu, Belanda dikuasai Prancis di bawah Napoleon dan posisinya di Nusantara terancam oleh Inggris. Tugas utama Daendels hanya satu, memperkuat pertahanan Jawa dari serangan Inggris. Dia datang sebagai pemimpin yang tegas, bahkan cenderung otoriter, dan yakin bahwa kedisiplinan ekstrim adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan koloni Belanda. Segmen kedua, Jalan Anyar sampai Panarukan, antara prestasi dan tragedi. Karya monumental Daendels yang paling dikenal adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau Jalan Anyar sampai Panarukan, sepanjang kurang lebih 1000 km. Tujuannya sederhana, namun strategis, untuk memudahkan mobilisasi tentara dan memperkuat pertahanan. Namun cerita di baliknya tidak sesederhana itu. Pembangunan jalan dilakukan dalam waktu sangat singkat, menggunakan sistem kerja paksa. Ribuan penduduk pribumi menjadi korban karena pekerjaan berat, minim makanan, dan pengawasan yang kejam. Bagi sebagian orang, Jalan Raya Pos adalah simbol modernisasi. Tapi bagi rakyat saat itu, jalan ini menjadi monumen penderitaan. Segmen yang ketiga, reformasi yang mengubah koloni. Selain membangun jalan, Daendels juga melakukan berbagai reformasi. Yang pertama, membenahi administrasi pemerintahan. Yang kedua, melatih pasukan baru seperti Korps Marechaussee. Yang ketiga ada membangun pabrik senjata dan galangan kapal. Dan yang terakhir, menertibkan pejabat-pejabat lokal yang dianggap korup. Namun cara Daendels yang keras membuatnya tidak disukai banyak pihak. Ia berani melawan bupati, bangsawan, bahkan sultan bila dianggap menghambat kepentingannya. Dan segmen keempat, kejatuhan dan warisan. Pada tahun 1811, Inggris akhirnya berhasil mendarat di Jawa. Daendels dipanggil pulang dan digantikan oleh Jensen. Walau gagal mencegah invasi Inggris sepenuhnya, Daendels meninggalkan jejak yang bertahan hingga sekarang. Jalan Anyar sampai Panarukan masih menjadi salah satu tulang punggung transportasi di Jawa. Reformasi militernya menjadi dasar awal terbentuknya militer kolonial yang panjang usianya. Sejarah menilai Daendels sebagai sosok yang kontradiktif, seorang modernis, progresif, tetapi juga diktator yang tanpa ragu mengorbankan nyawa rakyat. Itulah kisah dari Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Besi, yang meninggalkan warisan penuh kontroversi. Terima kasih sudah mendengarkan Jejak Nusantara. Jangan lupa ikuti episode berikutnya, karena banyak tokoh sejarah lain yang kisahnya tak kalah dramatis. Sampai jumpa dan tetaplah mencintai sejarah.